Pastor Cornelis Ismail dari Kota Bogor ya. Luar biasa yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sebelum kita memulai ibadah kita malam ini. Oke, selamat datang hambanya Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya, yang sudah bersama kita malam ini. Dan mari saudara-saudara sekalian, kita akan siapkan hati untuk kita akan memuji, menyembah Tuhan ya. Dengan segenap hati kita, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kami sujud menyembah Engkau dengan segenap hati. Haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ya, puji Tuhan ya. Sementara saudara-saudara sepupu kita mereka lagi sholat, kita juga doakan supaya kuasa Tuhan bekerja atas mereka ya. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus. Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama saudara-saudaraku. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh glory, haleluya. Katakan haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Katakan bersama-sama sekali lagi. Haleluya. Semoga sama-sama. Oh kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Katakan amin. Kami datang di hadapan-Mu, angkat suaramu bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
layak dipuji, layak disembah. Amin. Katakan layak dipuji, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Engkaulah gunung batu kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Haleluya. Engkau layak disembah Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, praise the Lord. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini. Pujian yang sangat indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus bawa kami lebih dalam. Tidak ada kata yang dapat kami berikan. Hanya hati yang menyembah, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Kami berikan segala pujian, hormat bagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Di hadapan-Mu kami sungguh menyembah. Katakan sama-sama. Sungguh besar setia. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama di hadapan Tuhan, sungkan sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami sujud menyembah Yesuslah Tuhan. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, mari yang mengasihi Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
doa kami. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam ini. Sesuatu yang ajaib sudah Tuhan curahkan. Percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Semua yang percaya, mari sama amin, amin, amin ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya. Oh, hilang Pak John. Suaranya mati, Pak. Suaranya mati. Suaranya hilang, Pak John. Ya, oke, sip. Baik, teman-teman sekalian. Nanti setelah pujian ini, Pak Handi Dedi akan menaikkan doa ya. Ya, shalom, Bu Rosalin sudah bersama kita. Oh, Suara puji Pak John Tuhan. Oke, kecil. kita akan naikkan pujian ini dulu bagi Tuhan Yesus ya. Oh, Suaranya suara Pak saya John kecil. kecil. Apa suara saya bisa didengar sana, saudara-saudaraku? Kecil. Bisa. Ya, yang bisa dengar suara saya mungkin masalah signal ya. Bisa ya, Pak Frans Angki bisa dengar suara saya, yang bisa dengar suara saya besar acungkan jempol tinggi-tinggi. Oh, berarti ya mungkin masalah signal ya. Oke. Jadi Bu Nina sabar saja. Masalah signal di tempat Bu Nina mungkin lagi penyesuaian. Doa untuk firman ya Pak John. Oke, kita naikkan pujian ini dulu. Ya. Ya, sebelum nanti Pak Handi Dedi akan doa untuk firman, ya kita naikkan pujian ini dulu. Kita naikkan pujian ini dulu ya. Oke, haleluya. Sebentar. Maksudnya doa dulu sudah, Pak John? Ya. Nyata. Lagu dulu Pak Handi satu. Dedi. Ya, sebentar. Saya cek dulu Pak Handi Dedi ada di sana. Kita nyanyi satu lagu dulu ya. Ada Pak John solo. Oke, Ada, kita Pak nyanyi John. satu lagu dulu. Oh, baik Pak John, baik. Ya, ada Pak Handi Dedi. Oke, sip, mantap. Ya, Iya. siap ya. Ya, kita naikkan pujian dulu ya, baru nanti Pak Handi Dedi ya sebelum kita. Oke, kita nyanyikan lagu ini dulu. Haleluya. Oke, supaya kita jadi orang-orang yang bersemangat, tetap setia ya, mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Ya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari segenap hati kita pujikan pujian ini bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Di hadapan Tuhan kita angkat suara ini, di hadapan Tuhan sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan, semuanya katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Malam ini anak-anakku siap bekerja bagi Tuhan. Oh, oh, oh. Mari bersama kita angkat suara di hadapan Tuhan. Semua yang percaya mengasihi Tuhan katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi apa saudara? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Oke, kita akan berdoa dan doa ini dinaikkan oleh Bapak Handi Dedi dari kota Surabaya. Kepada Pak Handi Dedi dipersilakan. Shalom. Ya, shalom. Oh, maaf, Pak Handi buka mic. Tolong buka mic-nya. Mic-nya bisa dibuka, Pak Handi. Oh, bisa sebentar Pak John. Sudah dibuka? Sudah? Oke, sip. Kedengaran Pak John? Baik Pak Oke, John. sip, mantap. Sudah, oke. Suara bisa didengar. Oke, sip. Ya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang di surga, di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan beberapa firman-Mu yang akan dibacakan oleh Bapak Pendeta John. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk menjadikan kami hidup di jalan Engkau yang kudus. Oleh karena itu, biarlah izinkan kami jadi pendengar yang baik, berkati kami agar dapat fokus sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Kepada Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Bapak Handi Dedi dari kota Surabaya. Haleluya ya. Ini adalah pasangan yang baru menikah beberapa waktu yang lalu yang sudah menikmati bulan madunya ya. Oke, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang Ibu Ongkyokin. Tuhan memberkati sudah bersama kita. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, saya habis khotbah, doa untuk
ini ya, doa untuk peneguhan firman atau doa untuk firman Tuhan setelah disampaikan akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin ya. Haleluya. Malam ini serial kita sudah tiba di serial yang ke-221 dalam sorotan tema kita malam ini yaitu kemuliaan Allah dalam dasar iman ya. Tadi kita baru pujikan ya, dasar iman lagu tadi ya, saudara-saudaraku. Dan mari kita lihat nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Yudas 1 ayat 20 dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman yang saat ini sudah berada di Surabaya. Silakan Ibu Rosalin bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Pak. Shalom, selamat malam semuanya. Nats Baik, bisa bacaan dibuka Bu Rosalin? ya. Sudah, Pak John dengar. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah Saya dirimu coba cek dulu mic-nya. Ya, Shalom Bu Rosalin, mic-nya belum dibuka. Sudah Pak John. Sudah. Sudah Pak John, sudah. Sudah Masih belum kedengaran. dengar, Ya, Pak John. tolong dibuka mic-nya. Sudah. Sudah Bu Rosalin sudah baca itu, sudah dengar. Sudah masuk Pak John, Pastor John. Pak John mungkin nggak dengar saya. Sudah masuk. Ya, saya ulangi lagi ya. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Ya. Apa Pak? Alatnya Pastor John nggak bisa lagi. Iya, Putus. John nggak dengar saya. Ya, alatnya benar. Putus lagi. Suaranya HP-nya Pak John kecil sekali. nggak dengar suaranya Pastor John. Ya sabar Bu, sabar. Cuacanya yang nggak bagus. Iya. Putus Pak John. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke, praise the Lord. Tuhan. Bisa dengar Pak John? Ya. Halo Pak John. Sinyal. Hilang lagi. Ya. Ya. Itu antenanya goyang-goyang itu karena ada petir itu. Pujian yang sudah kalian nyanyikan ya, kosongannya enggak? Oke. Haleluya, haleluya. Oke. Ya, oke. Saya perdengarkan sekali lagi ya ayatnya ya. Saya perdengarkan lagi ayatnya. Mungkin tadi sudah diperdengarkan atau belum oleh Ibu Rosalin. Demikianlah Ya. firman Tuhan. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu, ya silakan Bu Rosalin bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan ini sekali lagi. Ya, oke. Yudas Oke. 1 ayat 10. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Haleluya.
Siapa yang malam hari ini mau berdoa dalam Roh Kudus, angkat tangan saudara, kita berdoa. Kita la bayada basika la bayada basira la bayada basira la bayada basira la bayada basira la bayada ba. Siapa yang sakit malam ini, aku terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Imani malam ini oleh kuasa Tuhan engkau disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Tuhan sembuhkan cucunya dari Ko Anto, anak Josephine, di dalam nama Yesus. Panas tidak akan lagi tinggi, akan menjadi stabil. Amin. Dalam nama Yesus, akan reda kembali. Kuasa Tuhan bekerja. Amin. Semua rekan tangan di depan layar monitor, kami doakan tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Salah satu tanda mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Bukan cuma cucu Ko Anto disembuhkan, tapi saat ini juga cucu Amin. saudara-saudara yang lain yang juga sedang sakit. Tuhan sembuhkan, bahkan tubuhmu yang sakit, suamimu, istrimu, anakmu, menantumu, mertuamu disembuhkan Amin. di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk Amin. tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yes, kemuliaan Allah dalam dasar iman. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam dasar iman? Ada. Mana ayatnya? Ini dia ayatnya, ya. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di mana? Di atas dasar imanmu, ya, di atas dasar imanmu yang paling apa? Yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Tadi saya sudah praktekkan, ya, kita berdoa dalam Roh Kudus. Kalau saudara belum dapat karunia Roh, berdoa dalam bahasa Roh, saudara minta kepada Tuhan, ya. Ini bukan gereja orang milik gereja orang-orang Pentakosta atau karismatik, tidak. Untuk semua orang percaya yang datang pada Tuhan Yesus dengan hati yang lapar dan haus, engkau akan terima kuasa Roh Kudus. Amin, ya. Salah satu tanda orang terima kuasa Roh Kudus itu adalah ketika dia dipenuhi Roh Kudus, ya. Dia akan berkata-kata dalam bahasa roh, ya, dari gereja manapun. Kalau engkau rindu sekali dipenuhi Roh Kudus, engkau minta Tuhan penuhi hatimu, penuhi hidupmu dengan Roh Kudus, engkau akan diberikan karunia berbahasa roh, ya. Saya sampaikan, saudaraku, ini sebagai gambaran saja. Karunia Roh Kudus itu ada 9. Salah satu adalah karunia berbahasa roh, ya. Selain karunia menyembuhkan, karunia mengajar, karunia memimpin, karunia menasihati, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, karunia bahasa roh ini gunanya untuk membangun imanmu. Mungkin imanmu sedang dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak stabil. Engkau dalam keadaan susah, kalut, bingung, depresi, stres, tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasanya tidak ada kata-kata yang bisa engkau ucapkan. Sepertinya kata-kata sudah habis. Nah, waktu yang terbaik adalah engkau berdoa dengan Roh Kudus, ya. Kau berdoa dengan memakai bahasa roh. Orang yang berdoa dengan bahasa roh itu, dia membangun imannya sendiri, ya. Sementara orang yang bernubuat, ini juga adalah karunia bahasa roh, karunia Roh Kudus. Orang yang bernubuat itu dia sedang membangun jemaat. Satu contoh misalnya, saya sebagai seorang pendeta, saya berkata malam ini ada di antara saudara yang sakit, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Nah, ini saya sedang bernubuat. Saya sedang memperkatakan iman saya kepada saudara saya sekalian, ya. Dan saudara yang mendengar itu, saudara yakin bahwa Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit, dan terjadilah seperti itu, ya. Satu contoh yang kita sudah praktekkan setiap kali kita beribadah baik pagi maupun malam, ya, saudara, itu ada di dalam doa profetik. Dalam doa profetik ini kita sedang mempraktekkan karunia untuk bernubuat, ya. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau engkau mendapatkan tugas untuk menaikkan doa profetik, itu engkau sedang melatih dirimu untuk bernubuat. Jadi Bapak Ibu, doa profetik jangan dibilang saya akan membacakan doa profetik, ya, jangan. Saya sudah ajarkan dalam training itu Bapak Ibu, bahwa jangan bilang doa itu dibacakan, doa naikkan, ya. Karena apa? Tuhan itu ada di atas, jadi kita menaikkan doa kepada Tuhan yang di atas. Tuhan yang di atas mendengar doa kita, dan dia mencurahkan kuasanya, mujizatnya, berkatnya, kesembuhan kepada kita yang di bawah, kita yang di bumi ini, ya. Tuhan di sorga, kita menaikkan doa kepada Tuhan, ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Dan saudara, pengumuman itu juga bukan dibacakan, walaupun ada tulisan yang memang bisa kita lihat dan kita bisa baca, tapi jangan bilang dibacakan, ya. Kita menunjukkan agak profesional sedikit, ya, supaya kesan orang yang mendengar, orang yang mengamati, yang melihat kita, apalagi di YouTube itu, mereka tidak lihat kita sebagai orang yang masih baru coba-coba, baru belajar, ya. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar profesionalisme, ya. Kita profesional. Jadi saudara, seperti misalnya saya ajarkan, ya, cara kita berpenampilan, berpakaian itu menunjukkan kebesaran kita. Makanya kenapa saya didik semua pelayan-pelayan Tuhan berpakaian yang rapi, ya. Dan
Semua pakai pakaian minimal, ada kemeja tangan panjang seperti ini, dan ada dasi ya. Saya memang biasanya pakai jas juga, cuma beberapa waktu saya belum pakai, tapi nanti untuk beberapa waktu saya akan pakai lagi ya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita lihat itu nats Alkitab. Kita sudah ini ya, sudah lihat hari ini. Oke, kita akan lihat berikutnya. Next, kemuliaan Allah dalam dasar iman. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam dasar iman yang membuat dia berada dalam kasih karunia. Bilang kasih karunia ya. Kemarin saya sudah menjelaskan apa itu kasih karunia. Ya, kasih karunia siapa? Kasih karunia Allah, bukan di bawah murka. Nah, orang di bawah murka itu memang hidupnya tidak enak. Hidupnya susah, sedih, dalam keadaan benar-benar tidak ada pengharapan. Tapi kalau orang hidup dalam kasih karunia Tuhan, wow, kasih anugerah kemarin saya sampaikan ya, anugerah pengampunan. Wow, luar biasa. Itu benar-benar kita dapatkan di situ. Oke, mari kita lihat, dan ini terdapat dalam Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Nah, dari ayat-ayat tersebut akan membahagiakan hati kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini saja sudah bisa membuat kita mendapatkan gambaran tentang 3 kebenaran ya. Tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam dasar iman. Nah, mari kita akan lihat ya, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam dasar iman. Yang pertama ini, ciri yang pertama. Mari kita lihat ya, ciri yang pertama, kemuliaan Allah dalam dasar iman. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang menemukan, katakan menemukan. Amin, saudaraku. Untuk menemukan ini kau perlu berusaha mencari sampai kau menemukan dia ya. Engkau menemukan hidup yang berbahagia. Katakan amin. Siapa orang yang tidak mau berbahagia? Semua kita mau berbahagia, bukan? Karena itu kita perlu menemukan hidup yang berbahagia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Amin ya. Mari kita lihat ayatnya. Roma pasal 4 ayat 13. Ya, Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Amin. Tetapi karena kebenaran berdasarkan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17, dia berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Dan siapakah itu kebenaran? Itu adalah Yesus Kristus. Ayatnya ada di mana? Yohanes 14 ayat 6, Yesus mendeklarasikan dirinya. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, di luar Yesus, apakah ada kebenaran? Tidak ada. Kalaupun mereka bilang ada di luar Yesus ada kebenaran, itu kebenaran yang semu. Kebenaran yang palsu, saudaraku. Kebenaran yang sifatnya sementara. Amin. Kebenaran yang sejati, yang absolut, yang tidak bisa terbantahkan. Itu adalah kebenaran di dalam Yesus. Ya, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, saudaraku ya. Jadi ini dia yang pertama. Kita akan lihat saudara yang kasih Tuhan, rahasia seperti tema kita malam ini, saudaraku ya, kemuliaan Allah di dalam dasar iman. Maka yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam dasar iman itu, dia menemukan hidup. Amin. Dia menemukan hidup yang berbahagia. Katakan amin. Jangan sampai kau menemukan hidup, tapi hidup itu tidak berbahagia, saudara. Penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesesakan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan segala hal-hal yang pahit dan menyakitkan. Meskipun engkau dalam keadaan seperti ini, saudara berusaha terus menemukan hidup yang berbahagia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ada persoalan, ada pergumulan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, kelaparan, ada kesesakan, ada banyak hal yang membuat engkau menangis, tapi engkau tetap berbahagia di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Katakan amin. Ini dia dasar iman yang pertama, saudara menemukan hidup yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus berdasarkan iman. Amin. Mungkin orang berpikir, orang mengukur
kalau uang harta melimpah ada di mana-mana, itu bukan ukuran yang sesungguhnya. Itu hanya ukuran secara duniawi. Tetapi Yesus berkata, apa artinya orang punya harta seisi dunia tapi jiwanya binasa? Saudara-saudaraku, jauh lebih baik kalau orang punya harta yang melimpah dan dia cinta Tuhan, dia Tuhan di atas segala-galanya. Wow, itu memang benar-benar luar biasa. Tapi kalau seandainya saudara saya belum sampai ke sana, paling tidak saudaraku, engkau menemukan hidup yang berbahagia dalam Tuhan Yesus. Meskipun engkau sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang mama, seorang nenek, seorang kakek, seorang papa, seorang ayah, seorang mertua, seorang menantu, engkau dalam persoalan, engkau mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, doa-doamu belum didengar, belum dijawab Tuhan, tetap engkau menemukan hidup yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ini dia yang pertama ya. Mari kita lihat dasar iman yang kedua, saudaraku. Kemuliaan Allah dalam dasar iman yang kedua. Cirinya apa, saudara? Setelah dia menemukan hidup yang berbahagia, ini dia. Bukan itu. Kemudian yang kedua, dia mengharapkan. Amin. Apa yang sudah engkau temukan sekarang yang kau harapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan bagian yang dijanjikan Allah berdasarkan iman. Sekali lagi ya, berdasarkan iman. Jadi dasarnya adalah iman. Iman itu tidak serta-merta timbul begitu aja, tapi timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Kita lihat Roma pasal 4 ayat 14. Ya, Roma 4 ayat 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Amin. Kenapa sia-sialah iman dan batalah janji itu? Janji Tuhan batal kenapa? Kalau orang itu mengharapkan dari hukum Taurat, tapi tidak berdasarkan iman, itu sia-sia dan batalah. Ya, batalah janji itu, janji Tuhan batal. Tapi kalau orang melakukan berdasarkan iman, dasar imannya itu, karena benar-benar dia ada dalam anugerah Tuhan. Maka kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah. Dalam dasar iman yang kedua, dia mengharapkan. Saudara-saudara, hidup kita ini perlu punya pengharapan. Dan siapakah pengharapan saudara hari ini? Pastikan pengharapan saudara bukan kepada yang lain. Adalah Yesus. Kalau suami tidak bisa diharapkan, kalau istri tidak bisa diharapkan, kalau mertua tidak bisa diharapkan, kalau anakmu tidak bisa diharapkan, orang tua tidak bisa diharapkan, menantu tidak bisa diharapkan, cucu tidak bisa diharapkan, kakek nenek tidak bisa diharapkan, uang tidak bisa diharapkan, harta tidak bisa diharapkan, warisan tidak bisa diharapkan, pangkat kedudukan tidak bisa diharapkan lagi, maka saatnya Tuhan mau. Satu-satunya pengharapan saudara dan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yang percaya kita punya pengharapan dalam Yesus, yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau dokter pun tidak bisa diharapkan untuk bisa menyembuhkan penyakitmu, harapkan Yesus, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan penyakitmu. Kalau obat yang kau minum tidak bisa tidak bisa menyembuhkan penyakitmu lagi, pengharapanmu hanya kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakanmu. Amin. Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan pengharapan pada Allah tidak mengecewakan. Pengharapanku hanya padanya. Yang percaya angkat tangan, yang percaya bilang bersama saya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Meskipun hari ini engkau belum lihat mujizat, engkau belum lihat kesembuhan, engkau belum lihat pertolongan Tuhan, engkau belum lihat mujizat, engkau belum lihat campur tangan Tuhan dalam dirimu, engkau masih punya pengharapan pada Yesus. Itu lambat atau cepat pasti akan datang dalam kehidupanmu. Karena apa yang kau harapkan akan muncul. Haleluya. Selama pengharapanmu masih ada pada Yesus, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Orang-orang berharap pada Tuhan, ya. Selama kau masih percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan iman saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan orang percaya. Bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, rahasia yang ketiga, ini dia. Saudaraku ya. Langkah iman yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam dasar iman? Nah, yang ketiga itu apa? Setelah dia menemukan, dia mengharapkan. Sekarang yang ketiga, dia mengasihi. Mengasihi siapa? Dia mengasihi Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman karena anugerah Tuhan. Kita lihat Roma 4 ayat 15.
Roma 4 ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ ada juga pelanggaran. Amin. Amin. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Namanya hukum, yang bersalah melanggar hukum akan dihukum, saudaraku. Akan kena murka. Ya, daripada siapa? Si pembuat hukum itu, yaitu Tuhan. Ya, saudara, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi anugerah Tuhan, oh saudara-saudaraku, ya, iman itu membangkitkan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, ya, kebaikan, kemurahan hati Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara untuk memperbaiki dirimu masih ada, saudara-saudaraku, ya. Jadi ini dia, Bapak Ibu, kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, maka orang-orang yang ada di bawah kasih karunia Allah, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan ini adalah kabar baik, dengarkan ini saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Meskipun yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk, yang akan buruk, yang engkau hadapi buruk, yang engkau terima yang rendah bahkan sangat mungkin, asal engkau mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, apa yang tidak pernah dilihat mata, dia akan melihatnya. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dia akan mendengarnya. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, dia akan merasakan itu. Dia akan memahami itu. Bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan, dia akan mengerti itu. Amin ya. Jadi mengasihi Tuhan tidak rugi. Orang yang mengasihi Tuhan, dia itu akan seperti matahari yang bersinar. Dan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, terang dunia itu apa? Matahari, saudaraku, ya. Kalau lilin bukan lilin hanya bisa menerangi ruangan di mana kita berada, ya, tapi tidak bisa menerangi dunia ini. Tetapi kalau matahari menerangi dunia ini, dan kita ini, Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Makanya kalau berdoa jangan bilang, Tuhan jadikan aku menjadi lilin yang kecil. Lilin yang kecil dinyalakan, apinya nyala, ditiup angin langsung padam, mati. Tapi kalau engkau menjadi mataharinya Tuhan, engkau bisa menyinari dunia ini, saudaraku. Haleluya. Amin. Karena itu mengasihi Tuhan tidak rugi, ya. Haleluya. Dan Tuhan akan datang untuk mengangkat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata dia akan dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan berkata kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan yang membuat kejahatan. Tuhan berkata kepada mereka, nyala dari hadapanku kamu semua pembuat kejahatan. Jadi siapa pembuat kejahatan? Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Apa bukti orang mengasihi Tuhan? Dia melakukan segala perintah Tuhan. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan segala perintahku. Amin. Itulah bukti orang mengasihi Tuhan. Ya, sebuah pujian berkata, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatiku. Angkat tangan, katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, saudaraku, ya. Orang yang mengasihi Tuhan itu dia karena dia mengerti pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi dirinya, ya. Dan Tuhan katakan kemarin kita sudah pelajari ayatnya, orang yang paling banyak diampuni dosanya, dia paling banyak berterima kasih, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar dosa yang begitu banyak Tuhan sudah ampuni. Dan dia tidak akan pernah eman-eman, tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia akan memberikan, membalas kasihnya Tuhan, dia akan bisa memberikan apa yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Beda dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Amin ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya. Dari kemuliaan Allah dalam dasar iman. Mari kita lihat yang pertama. Dan nanti Pak berdoa buat kita. Ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa? Dia menerima janji firman. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Mari kita lihat. Dalam Roma pasal 4 ayat 13. Ya, Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya,
bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Amin. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, ia akan memiliki dunia ini. Kalau berdasarkan hukum Taurat tidak akan pernah bisa, ya. Hukum Taurat berbuat salah sedikit aja langsung kena murka. Melanggar sedikit aja firman Tuhan langsung batal itu janji Tuhan, ya. Tapi ketika engkau hidup di dalam anugerah Tuhan dan berdasarkan iman, maka engkau akan mendapatkan semua janji Tuhan dalam hidupanmu. Katakan amin. Lihat yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia. Yang kedua, bagi orang firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, maka dia yang dijanjikan Allah tidak akan batal, ya, bahwa apa yang dijanjikan Allah itu tidak akan batal. Artinya semuanya akan dipenuhi, semuanya akan digenapi. Amin. Kita lihat ya, Roma 4 ayat yang ke-14. Ya, Roma 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Amin. Amin. Ya, jadi kalau mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat, ora iso, ya, tidak akan bisa. Tapi kalau mereka mengharapkan dari anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan berdasarkan iman, maka itu pasti dipenuhi, tidak akan dibatalkan. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat firman Tuhan buat kita sekalian. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kasih karunia Allah, bukan murka lagi, ya. Kita lihat Roma 4 ayat 15. Ya, Roma 4 ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Amin. Amin, ya. Di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran, ya. Saudara, berarti kalau di mana tidak ada hukum Taurat, berarti di situ ada anugerah, maka di situ juga tidak ada juga pelanggaran, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini luar biasa. Jadi saudara dan saya yang percaya pada firman, kita mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia siapa? Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kepada kita, bukan murka lagi, ya. Amin, saudaraku. Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa buat kita semua, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih, Pak John. Ya. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Bapa surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Firman kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Ya Yesus. Bapa mau urapi Pak John Sarbunan Tuhan Yesus. Dengan kehidupan dalam keluarganya ya dia Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu yang tak putus-putusnya bagi dia ya Bapa. Ya Yesus. Berikan kekuatan bagi dia Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang baik bagi dia ya Bapa. Amin. Supaya dia selalu setia membawa akan firman-Mu kepada kami, anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami pun berdoa Tuhan Yesus atas firman-Mu ini ya Bapa, yang telah mengajarkan kami Tuhan Yesus, untuk kami harus bersalin berkasih-kasihan satu sama yang lain Yesus. Amin. di dalam Kristus ya Tuhan. Bapa di surga, kami yang haus akan firman-Mu ini Tuhan, malam hari ini kami terhibur oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Bapa sertai kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai ruangan kami, ruangan rumah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jadikan hak hati kami sebagai hati doa ya, rumah doa ya Tuhan Yesus. Jadikan rumah kami sebagai rumah doa ya Tuhan. Bukan sebagai kengkaran, bukan sebagai rumah iri hati Tuhan. Ya Bapa, Tuhan. terima kasih Tuhan Yesus. Bapak jangan biarkan iblis mengganggu kami setiap saat ya Yesus, Tuhan. Tapi Bapak bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami yang berkeluh kesah ya Bapa, yang mengharapkan akan kasih-Mu ya Bapa, mengharapkan akan pertolongan-Mu ya Tuhan,
Bapa Yesus. membantu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami saling berdoa satu sama yang lain. Kami berdoa malam hari ini, saat ini Tuhan, kepada para pendeta-pendeta yang setiap saat berdoa mengabarkan Injil kepadamu ya Bapa. Bapa berkati Ya. mereka juga Tuhan Yesus di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Teman-teman kami yang pada saat ini tidak hadir bersama kami Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengantar mereka, supaya mereka suatu saat mereka akan datang untuk berbakti bersama-sama dengan kami. Haleluya. Bapa, Amin. Tuhan Yesus, kami hamba mau berdoa untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bapak kuatkan iman kami, percaya kami ya Bapak kepadamu Tuhan Yesus, agar kami tetap setia mendengarkan akan firman-Mu, mengikuti akan ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kasih-Mu ya Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa Ya, umat pilihan-Mu ya Bapa. Jadikan Daud di depan mereka ya Tuhan Yesus, untuk berperang melawan Zionis Amin. yang melawan mereka Tuhan Yesus. Jadikan kemenangan bagi mereka yang sedang mereka mempertahankan tanah Kanaan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Benyamin Netanyahu yang sedang sakit ya Tuhan Yesus. Bapa, Ya, Yesus. sembuhkan dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Amin. Pada saat ini kami berdoa dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu tetap selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Bapa berkati kami. Bapa menjaga kami Tuhan malam hari ini sampai besok pagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara M. Merin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Tuhan berkati Pak Frans Angki. Salam buat keluarga di rumah ya. Dan malam ini kita akan mendengarkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Pak Pendeta John Sarbunan. Malam ini saya akan bacakan menaikkan doa profetik. Ya, silakan. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Rujak nanti. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive.
Semua pelayan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I Yes. receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdasar oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. Yes. I I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih. Sama-sama Bu Yeti. Dan sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari kota Kediri. Kepada Ibu Nina dipersilakan. Ya, baik Pak John, terima kasih atas waktu dan Amin. kesempatan. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman bagiku Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terkait yang terbaik bagi Tuhan. Terlalu kecil. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar. Terlalu kecil Pak John. Percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah itu dapat transfer di rekening BCA Gereja CLCC 0331 268941 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081, saya tidak bisa lihat ini kecil, atas nama Marius Yohanes. Mari Bisa dibantu, bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di Tuhan ibadat. di ibadat CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U, nomor 8, Darmo Hill, belakang Ciputra Walk, Surabaya. Duh, mataku kok kayak kabur sekali. Waktunya ganti kacamata itu. Iya. Iya, Surabaya. Hari Sabtu. Hari Sabtu, iya sudah tadi, pukul 10 WIB. Bertempat di Ibu, oh ya, tanggal 21 April ya, 21 apa 27 April ini? Pukul 10 WIB. 27. Iya, 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulistio Yorini, Perum Grand. Apa ini? Alexandria Hill. Grand Alexandria Hill. Puri Surya Jaya. Blok 728. Blok AH. Oh, Blok AH. Z28 Desa apa? Damarsi Sedati, Damarsi Sedati Sidoarjo. Aduh, Ya. maaf Bapak Ibu.
mataku buram sekali. Ya, mungkin Selanjutnya, ya. kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang diadakan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nuni Sustilewati. Info penting spesial Happy Birthday April 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudara yang berbahagia. 10 April Bapak Paul Loris Antonio, Jakarta. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 085964272805. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Ya, terima kasih Pak John. Pak John udah hilang. Suaranya Pak John, suaranya. Oke, terima kasih Ibu Nina untuk perjuangannya telah menyelesaikan tugasnya ya. Oke, baca firman Tuhan. Alkitab berkata, firman-Mu membuat mata bercahaya ya. Jadi mata yang kabur, yang tidak terang, pasti bercahaya. Nah, apalagi pakai obat yang punya Bu Yeti itu. Ditetes dulu Bu Yeti. So, matanya bisa kelihatan dengan baik. Oke, semangat Bu Nina Armedi. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pastor Cornelis Ismail yang sudah berdoa pembukaan. Ya, sama-sama Pak John. Untuk juga Ibu Rosalin yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Handi Dedi yang telah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan juga Bapak Frans Angki yang sudah menaikkan doa setelah firman Tuhan disampaikan ya. Tuhan berkati Pak Frans Angki dan semua kita yang hadir yang luar biasa malam ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Oke, tetap semangat. Baiklah, mungkin nanti Ibu Ong Kiong Kim ingin menyampaikan sesuatu dan kita dengarkan dulu hambanya Pastor Cornelis Ismail ini. Sudah lama kita nggak berjumpa dengan beliau ya. Kemarin ketika Bu Ros di Jakarta, nah bertemu dengan Pastor Cornelis Ismail dan juga dengan Pak Frans Angki ya kemarin. Oke, Pak Cornelis mau menyampaikan sesuatu malam ini? Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pastor John. Terima kasih saudara sekalian bisa kita bertemu di sini dan kita berharap seterusnya kita bisa join. Namun ya mohon maaf, kendala saya di mata karena sorry saudara mungkin baru bilang ini kok udah hitam pakai kacamata hitam udah tambah kabur lagi. Nggak apa-apa, orangnya udah hitam juga, nggak apa-apa. Iya. Jadi memang ini radiasi manis, dari manis, HP. hatinya manis. Iya. Jadi radiasi dari HP, Bapak Ibu yang mungkin baru tahu bahwa saya operasi retina mata saya, jadi mata saya kiri kanan kena. Jadi Tuhan tolong dan mohon doanya aja bahwa nanti bulan Mei ini saya harus ada operasi lagi. Ya Tuhan tolong saya, Tuhan berikan kekuatan dan juga bisa menghadapi semua. Jadi saya bukan saja mata, ternyata setelah operasi itu saya merasa bahwa semua kepala saya sampai kaki itu kayak seperti kayak setrum begitu Bapak Ibu. Jadi saya ini harus menghadapi dokter saraf dan kemudian tangan saya ini juga jadi kejepit saraf, saya juga nggak tahu. Sampai ini agak sedikit popong masuk ya. Kalau mungkin lihat ya, mungkin nggak terlalu begitu. Jadi saya pun sendiri merenungkan Tuhan ini Tuhan maunya gimana hidup ini. Tapi aku percaya bahwa memang ini semua ada rencana Tuhan di balik ini. Dan ya saya tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan akan memulihkan mata saya seperti semula karena ini juga dipakai untuk
pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi ya saya serahkan semuanya. Jadi sekali lagi mohon doakan supaya Tuhan juga berikan kekuatan, karena saya ini kan sendiri ya. Jadi saya harus menghadapi semuanya dengan sendiri, dan itu kan tidak mudah juga bagi saya. Demikian Pastor John. Jadi sudah rindu untuk pelayanan nih, sudah nggak kuat tahan sebetulnya untuk ingin melayani terus ini. Nah, beberapa jadwal juga saya batalin, ada di Johor, juga ada di Vietnam, dan lagi tuh. Harusnya tanggal 8 ini kita ada pertemuan di Filipina juga, ada misi di sana. Jadi memang ini semua terhalang karena kondisi mata saya. Nah, demikian itu Pastor John. Jadi Bapak Ibu tolong doakan saya aja lah, supaya Tuhan berikan kekuatan buat saya, Tuhan Yesus berikan kemampuan buat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pastor John dan semua rekan-rekan dalam pelayanan di RCC. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Memang Pastor Cornelis Ismail, dia ajak saya beberapa kali untuk mau pelayanan ya di beberapa negara. Ya, khususnya yang di Asia ya. Vietnam, Kamboja, lalu mana lagi negara mana. Kemudian sampai mau masuk ke Timur Tengah. Memang saya belum sempat untuk join ya. Mungkin karena memang saya masih menunggu waktunya Tuhan. Segalanya indah pada waktunya. Bu Rosalin juga tanya, Pak John, kapan datang ke Jerman? Saya bilang, tunggu Bu Rosalin. Kalau sudah waktunya saya akan datang ke Jerman. Ya, oke. Tapi kita bersyukur lewat media online ini, saudaraku, kita bisa menjangkau negara manapun. Ya, selama itu signal internetnya masih bisa dipakai, akan bisa sampai ke negara manapun. Ya, itu luar biasa. Sekarang era teknologi canggih. Ya, saudaraku. Dan kita berdoa supaya semua kita ini suatu Tuhan menolong kita ya, semua kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita benar-benar ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan ya. Tuhan tahu hati Pastor Cornelis Ismail. Saya percaya bahwa pencobaan yang beliau alami tidak akan melebihi kekuatannya. Nanti kita akan berdoa sebelum ibadah ini, kita akan menutup ya. Kita juga berdoa untuk cucunya Ko Anto sekali lagi. Ya, baik. Ibu Ongkyoki mau sampaikan sesuatu? Dipersilakan. Ya, saya sampaikan itu dana janji iman itu masih ada yang transfer hari ini, Pastor John, Bu Sinta. Sudah ada yang transfer? Oh, iya. Sudah Bu Ong, cuma lupa saya ngirim ke Bu Ong. Nanti saya kirim ya Bu Ong. Iya, ada yang transfer berapa? Ada. Iya, nanti saya kirim. Iya. Itu ya. belum genap ya, belum genap tapi jumlahnya ya. Hampir semuanya sudah. Hampir sudah semuanya. Iya. Oh ya. Iya, sebentar saya kirim. Ya, dapatnya 2.800.000, saudara. Lebih semuanya nanti Bu. Mungkin lebih ya. Iya. Ya. Ya. Buat beli alat supaya cepat terbeli dan tidak ada gangguan, tidak ada putus-putus lagi, baik doa prophecy, baik pengumuman. Kalau ada yang masih mau untuk menyumbang untuk alat untuk memuliakan Tuhan, boleh langsung transfer ke Pastor John atau Bu Sinta. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Gitu aja Pastor John. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ongkyo Kim. Jadi ini adalah kita punya minyak narwastu ya, seperti Maria Magdalena, dia bawa minyak narwastunya kepada Yesus ya, dan Yesus bilang di mana Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini akan selalu diingat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini kita butuh alat ini supaya bisa membantu kita ya untuk memperlancar ibadah kita ini ya. Dan ini juga untuk jangka panjang, saudara, kita kasih yang terbaik sehingga alat ini bisa benar-benar kita pakai memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semua ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menabur, Tuhan memberkati, dan yang akan menyusul
Amin. Silakan kita beri kesempatan dan percaya bahwa orang yang menabur pasti menuai kembali 30, Amin. 60 bahkan 100 Ya. kali lipat ya. Dan Ya. orang yang menabur tidak akan pernah miskin ya. Tuhan akan menggantikan, melipat gandakan dalam hidupnya. Amin. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita malam ini dan sekiranya ada permohonan doa bisa langsung disampaikan atau saudara bisa kirim ke depan layar chat monitor dan nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian ya. Yang dalam persoalan pergumulan karena masalah sakit penyakit atau masalah keuangan ekonomi, rumah tangga, masalah anak, masalah menantu, masalah mertua, masalah kakak, beradik, orang tua, masalah apapun dalam kehidupan ini ya bisa di-share. Nanti saya akan doakan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, silakan siapa yang mau didoakan malam ini? John, Bisa langsung. Ya, silakan Pak Frans Angki. untuk kesehatan saya Pak John, Siap. yang masih dalam pergumulan Pak John, Ya. dan keluarga, semoga anak-anak cepat naik kerja Pak John. Ya, siap. Kita doakan ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans Angki buat infonya. Silakan yang lain lagi. Ya Pak John. Ya, Bu Yeti, gimana? Rumahnya Ya. sudah selesai? Barang-barangnya semuanya sudah habis di yang Alama? Sudah. Oke. Sudah saya tempati. Sudah Haleluya. saya tempati. Saya mohon doanya Ya. agar rumah tersebut dapat berkat dan berkelimpahan, sehat. Amin. Amin. Amin ya. Ya. Jadi rumah itu adalah surga bagi saudara-saudara sekalian ya. Surga itu karena ada Tuhan hadir ya. Kalau Tuhan hadir lewat ibadah-ibadah, saudara menghadirkan Tuhan di rumahmu, itu sama sedang engkau sementara menghadirkan surga di dalam rumahmu ya, saudaraku. Karena surga itu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan ya. Penuh dengan penyembahan. Amin. Hadirat Tuhan ada di situ ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Oke. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau sampaikan untuk kita akan doakan malam hari ini. Terlepas dari Ko Anto, tadi pertama-tama sudah mohon didoakan cucunya ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bu Rosalin. Satu lagi Pastor Bagaimana? John, Ya, siapa? Bapak Jeffrey. Oh, Pak Jeffrey. Ya, Bapak Jeffrey. Pastor Oke. Pastor Ya. John, ini saya bicara lagi, ini dananya puji Tuhan ngumpul 3.500.000 ya. 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 3.500.000. Ya, Jadi puji yang Tuhan. banyak ya, yang menabur banyak rezeki semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Amin. amin, amin, amin. Ya, amin. kalau ada yang menyusul langsung dikirim aja ke Bu Sinta atau ke Pastor John ya. Itu imbauan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, udah Pastor John. Amin. Ya. Terima kasih Bu Ong. Ya. Haleluya. Sama-sama, puji Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang percaya mujizat terjadi, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingat lagu ini ketika kami mendoakan Koko dari Ibu Nini Herawati, yang secara medis sudah dalam kondisi sudah tidak bisa diharapkan hidup lagi ya. Tapi ternyata lewat lagu ini kuasa Tuhan bekerja, sehingga akhirnya dia bisa dinyatakan ya, hidup lagi saudaraku. Ajaibnya Tuhan saudaraku. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin ya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Pak John kok nggak ada suaranya Pak John? Oh iya, sebentar Ko Anto, ini saya lagi atur dia. Oh Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama-sama pujian ini. Sungguh Tuhan, kami percaya mujizat-Mu ada. Tak ada yang Kau yang telah berfirman dan semuanya. Pak John kok mati? Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kata
tangan sekali lagi dalam bentuk Suaranya Pak John mati. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Suara saya bisa didengar, saudara-saudara sekalian? Jelas sekali. Ya, ada. Jelas. Amin. Ya, jelas ya. Ini enggak jelas sama Mungkin sekali. masalah koantol di sinyal ya. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Yang sakit katakan sama-sama. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anakmu yang punya iman malam ini. Mari yang percaya katakan di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari katakan sekali lagi. Ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh, haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Mari yang percaya katakan, sungguh percaya. Haleluya. Angkat tangan katakan, sungguh percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi bersamamu Tuhan. Mari ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ucap syukur malam ini Tuhan sudah sembuhkan penyakitmu. Ucap syukur malam ini mujizat ajaib sudah terjadi di dalam kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, rabayada basika babayada basira labayada basira labayada basira labayada basira labayada basira laba. Berkedede labayada basira labayada basira laba. Receive now the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit upon you, the power of God upon you in the name of Jesus. Shira labayada basira labayada basira labayada basira labayada ba. Haleluya. Shira labayada ba. Mari Ibu Yeti dan teman-teman semua arahkan tangan untuk Ko Anto. Semoga Tuhan sudah sembuhkan cucu Bu Yeti. Tuhan sembuhkan juga Pak John. dalam nama Yesus. Cucumu, anak Josephine, engkau sembuh hari ini. Panasmu kembali stabil, tidak akan lagi naik bertambah. Kembali normal dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, sehat. Juga mamamu, juga Ibu Sarah sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Memberkati Ko Anto keluarga.
Hari ini kemenangan, kesembuhan, mujizat ajaib sudah terjadi. Terima dengan iman. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Rosalin bersama dengan saya, kita arahkan tangan untuk Pastor Cornelis Ismail, sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Rosalin lewat operasi mata. Hal yang sama juga akan terjadi untuk Pastor Cornelis Ismail di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bekerja dalam segala kebaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan tahu hatimu, engkau mengasihi Tuhan. Dan dengarkan ini, Tuhan tidak izinkan persoalan, beban berat, masalah yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Di dalam nama Yesus, pada waktu engkau dicobai, Tuhan setia, karena itu dia memberi engkau jalan keluar. Dalam nama Yesus, sebagaimana Tuhan sudah sembuhkan Ibu Rosalin saat operasi mata, terjadi di Jerman, Tuhan sembuhkan juga. Pastor Cornelis Ismail sediakan operasi mata, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan. Semua berjalan lancar dan dilancarkan, dimudahkan, terjadi. Bahkan juga melebihi ekspektasi daripada manusia, bahwa Tuhan sendiri menyembuhkan secara ajaib. Terima, receive now the power of the Holy Spirit upon you. Juga dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini juga, pandangan matamu kembali menjadi cerah, tidak buram lagi, tidak kabur lagi. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan membuat matamu bercahaya. Kau bisa melihat terang firman Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, Tuhan sudah menolong Ibu Ong Kyo Kim lewat operasi itu. Mari Ibu Ong Kyo Kim bersama dengan saya dan teman-teman, kita arahkan tangan untuk Pak Frans Angki yang ada di Kota Bogor. Dalam nama Yesus, aku percaya hari ini tidak ada kuasa Tuhan yang bisa dikalahkan oleh apapun juga. Tuhan bekerja, memberi engkau kesembuhan, memberi engkau mujizat, memberi engkau kelepasan, pertolongan dari bagian kepala sampai telapak kaki sehat di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatanmu oleh imanmu, maka mujizat ajaib terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan engkau saat ini, terima sekarang juga di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati Tuhan Pak Frans Angki bersama istrinya Ibu Selvi, berikan kekuatan kesehatan, panjang umur, tidak ada lagi sakit dalam lambungnya, sudah disembuhkan Tuhan, dan juga anak-anaknya bekerja dengan baik. Tuhan tolong Jason, Tuhan Feraldo bisa naik ke kapal dalam nama Yesus. Tuhan sudah mendengar doa Pak Frans Angki. Terima kasih kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan hasil yang luar biasa di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Jeffrey besan daripada Ibu Rosalin. Saat ini Tuhan pulihkan kesehatan, sembuhkan dia, supaya dia terus menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati, untuk mendatangkan, menghadirkan kuasa Tuhan lewat puji-pujian di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Saat dia berada di Jerman, kuasa Tuhan dari tempat ini, di tempat masing-masing dari Indonesia, kami berkati Pak Jeffrey yang ada di Jerman. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Tuhan sudah menolong Ibu Shirley juga persiapan pernikahan di bulan Agustus. Semua dilancarkan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Tuhan berkati Bu Rosalin bersama Pak Bruri untuk masalah tanah. Kami percaya semua dilancarkan, urusan-urusan dokumen yang dibutuhkan semua diperlengkapi. Tidak ada yang menghambat, menghalangi lagi. Semua dipermudah, dilancarkan. Pintu yang tertutup dibukakan, jalan yang buntu dibukakan, semua dilancarkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, apa yang menjadi haknya, Tuhan kembalikan dalam kehidupannya. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Ong Kyo Kim dalam nama Yesus. Engkau di tangan Tuhan, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Kuasa Tuhan turun atasmu, Tuhan pulihkan kesehatanmu secara total dalam nama Yesus, sehingga tubuhmu terus bisa engkau bawa untuk jangka waktu yang panjang, untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupmu, sampai Maranatha. Tuhan datang kembali membawa engkau masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan berkati semua anaknya, Tuhan berkati Nathan, Cecenya, dan keluarganya. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati pekerjaan Nathan, tambahkan order omset, Tuhan buat semuanya menjadi lancar, Tuhan buat dia mengalami peningkatan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di malam ini. Tuhan juga memberkati Ibu Yeti Sulistiorini dalam nama Yesus. Rumah di mana dia sudah tempati saat ini, itu adalah tempat kediamanmu, dan dia akan menghadirkan Tuhan lewat kebaktian-kebaktian yang akan diadakan di rumah dia. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan, Engkau telah menunjukkan Obed Edom menerima tabut
Allah dalam rumahnya, selama tabut Allah di dalam rumah Obed-Edom selama 3 bulan berturut-turut, Obed-Edom diberkati Tuhan. Hal yang sama juga Engkau lakukan bagi Ibu Yeti Sulistiowati, baik rumah di Kediri maupun rumah yang ada di Sedati, Puri Surya Jaya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati Bu Yeti, semua anak mantu cucu, Tuhan berkati semua, membuat mereka berhasil, bertambah-tambah, selalu berkelimpahan dalam nama Yesus, dan mereka menjadi berkat kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Ko Anto saat ini juga, Tuhan tambahkan berkat rezeki dalam kehidupanmu, semua diperlancar, dipermudah, dalam Tuhan tambahkan order omset dalam usahamu dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan sudah beri kekuatan bersama dengan istri dan anak mantu cucu, dalam segala penyertaan Tuhan makin melimpah. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, dan Tuhan juga memberkati Ibu Nina Armedi bersama suaminya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjamah Mas Aji. Kami percaya dia akan bertekuk lutut di hadapan-Mu, dan lewat doa seorang istri yang beriman, suaminya akan dijamah, akan menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh, menjadi ciptaan Tuhan yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan, dan dia akan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Berkati putranya dalam pelayaran sastra, serta dia Tuhan, buat dia berhasil beruntung, punya masa depan penuh harapan, dan istrinya Tuhan berkati buah kandungannya sehingga dia akan melahirkan pada waktunya yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih, ini doa kami padamu, Tuhan mencukupi segala kebutuhan Ibu Nina Armedi. Untuk Ibu Marta, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Jangan susah sedih, karena kuasa Tuhan sanggup memulihkan engkau. Terima berkat Tuhan malam ini, kuasa Tuhan sudah memberkati engkau. Dan juga untuk Pak Handi, dalam nama Yesus bersama Ibu Angel dan putra mereka Jonathan, Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, tambahkan order omset dalam usaha mereka, buat mereka mengalami keberuntungan, punya masa depan yang penuh harapan. Jadikan mereka menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian tanggal 20 di tempat Ibu Nini Ihrawati, ya Tuhan, dan berkati kebaktian tanggal 27 di tempat Ibu Yeti di Puri Surajaya. Kami percaya kuasa Tuhan sudah hadir di sana, dan teman-teman kami yang malam ini tidak sempat hadir oleh karena kesehatan terganggu, oleh karena berbagai macam signal, oleh karena berbagai macam hambatan, Tuhan tolong. Percaya besok pagi Tuhan berkati kebaktian besok pagi, kebaktian besok malam, kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, Tuhan berkati. Sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Linda Effendi di Surabaya, di dalam nama Yesus. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini juga. Mari saudara-saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan curahkan buat kita sekalian. Berkati juga Pak Hendro yang sudah menampilkan menu-menu yang ditampilkan lewat multimedia malam ini. Berkati dia Tuhan, di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan berkati. Bu Om Jokin, terima kasih. Bu Nina, Bu Yeti, Pak Anto, Tuhan berkati ya. Pak Handi, Tuhan berkati. Mana Bu Angelnya Pak Handi? Ya Bu Om. Ya, Tuhan berkati Pak Tuhan Fransani, memberkati Bu semuanya. Rosalin, Pastor Cornel Ismail, Memberkati semuanya. Bu Marta, Tuhan berkati ya. Ya, Memberkati semangat teman-teman semua. Pak Janto, ya Pak Andi. Ya, Tuhan berkati Pak Fransangki. Salam buat Ibu ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Om. Terima kasih dan berkati. Sampai jumpa lagi. Ya, God bless you all. Bye bye. Ya, amin. Dan berkati. Ya.